Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SE MM MH. Masya Allah, banyak banget ini jabatannya, gelarnya Jenderal. Ya. SE MM MH. Ekonomi, hukum juga. Gimana ya, itu? SE-nya di Hasanuddin, MM-nya SE-nya di ini Krisna Dwi Payanaya, S2-nya di Hasanuddin, S3-nya di Trisakti. Indonesia banget ya. Indonesia. Seluruh Indonesia. Profesor, jenderal pula. Aduh, nanti nih aku mau bertanya, tapi nanti nih khusus detail kenapa ada jenderal, ada profesor juga. Ini penting ini. Langka ini jenderal yang profesor. Prof, Bapak Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Jenderal, sekarang di bawah kepemimpinan Anda, ada yang menarik nih. Anda langsung menggebrak loh dan viral. Viral banget. Langsung bikin layanan aduan 24 jam. Ya. Sudah terima aduan apa aja, Jenderal? Banyak aduan-aduannya. Dari mulai masyarakat kecil, kemudian pengusaha sawit, pengusaha tambang, dari gubernur, dari menteri ini, kemudian masalah MBG, dan segala macam, banyak sekali masukan-masukan sebagai perbendaharaan kita. Walaupun kita fokusnya adalah satu tentang program prioritas presiden, yang kedua program unggulan presiden. Itu yang menjadi fokus dari KSP. Tapi kami menerima semua karena setiap persoalan-persoalan yang kemudian menjadi viral, terus di internal antara kementerian kan tidak semuanya harus sampai ke presiden. Kalau kita selesaikan, kita selesaikan. Karena presiden kan bebannya banyak. Jen, kira-kira dari semua itu kan pasti Jenderal bisa melihat tuh. Kira-kira simpulin deh yang paling besar itu ternyata masyarakat mengadu soal apa sih yang paling tinggi, Jenderal? Kami pengen tahu deh. Rata-rata masalah sengketa tanah. Oke. Kemudian tanah yang belum terbayarkan, yang misalnya kelintas jalan tol sama RLT, kemudian masalah juga seperti di Palembang itu yang seharusnya ini akan terlintas untuk jalan tol, tapi melintasi kawasan, tapi kawasan itu bersertifikat. Akhirnya saya komunikasikan dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPR, Nah itu kita komunikasikan. Banyak hal-hal lain yang mereka pun mengadukan juga tidak sembarangan mengadukan, tetapi yang berkaitan dengan yang bisa diselesaikan. Artinya program ini bukan KSP mendengar, tapi KSP mendekat. Nah, jadi dan menyelesaikan. Karena salah satu tugasnya adalah menyelesaikan program prioritas presiden secara tuntas dan cepat. Jadi mana yang jadi prioritas oleh kita, langsung kita ke lapangan. Seharusnya kemarin sore saya ke Palembang, saya mau lihat kampung nelayan, saya mau lihat MBG. Dari hasil pengaduan itu ada yang belum tuntas masalah jembatan, harusnya kita komunikasikan dengan PU, ada dengan Kementerian Kelautan, kita harus komunikasikan. Nah, namun harus ada hal-hal yang harus diselesaikan di sini, saya jadi nggak jadi. Nanti kita atur minggu depan. Enaknya bagaimana kemudian rakyat bisa telepon, bisa menghubungi dan mengadu kepada KSP mendekat. Ternyata langsung nggak sekedar dekat aja, tapi juga dibereskan. Di follow up langsung langsung. Nah tadi Jenderal sudah bilang dengan cepat sekali, udah baru beberapa minggu menjadi kepala staf, ternyata Jenderal langsung mendengar jeritan masyarakat dan langsung membereskannya gitu. Nah, apakah artinya bahwa memang kemudian karena birokrasi tadi saya sampaikan terasa berbelit-belit, lambat, lalu kemudian rakyat menjerit karena tidak beres. Ini sebetulnya Jenderal kami sebut ini memangkas birokrasi kah? Sebetulnya ini kan sudah perintah presiden. Presiden itu dari awal-awal beliau menjabat, bahkan kemarin pada saat sidang di DPR, beliau menyampaikan lagi bahwa birokrasi ini terlalu berbelit-belit. Entah ada permen lah, ada aturan seperti inilah yang akhirnya sulit sekali menyelesaikan persoalan-persoalan.
Nah, beliau menginginkan bahwa ini kan sudah program-program yang harus segera dilaksanakan, ya hindarilah aturan-aturan yang karena memang birokrasi kan yang lama di situ. Sementara menterinya kan berganti-ganti. Walaupun menterinya pun pengen segera selesai, tapi di bawahnya ini Pak aturannya nanti kita paham juga sih memang aturan-aturan itu harus dilaksanakan karena nanti akan terbentur dengan BPK, dengan KPK, kan secara administratif memang seperti itu. Tetapi banyak hal sebetulnya kalau ingin kita lakukan ini, ya mudah-mudahan dengan saya sebagai ketua KSP ya istilahnya tidak ada berlama-lama. Ya kita kejar langsung ke daerah kayak kemarin di Pekalongan, staf saya suruh menyelesaikan. Jadi ada SPBU yang terhambat, kemudian karena birokrasi, karena aturan dari Pertamina-nya pasokannya terhambat sehingga nelayan pun akhirnya kesulitan mencari BBM, kita turunkan langsung hari itu selesai. Jadi ya kita tuntaskan lah ya. Jen, ini kan jadi menarik ya. Bagaimana tadi pun Presiden notice nih, alert gitu bahwa birokrasi kita, tadi Jenderal juga menyampaikan, sampai Presiden saja mengakui bahwa birokrasi kita ini ya kan lambat atau tadi jadi berbelit-belit. Artinya Jen, Pak Kepala Staf dan Presiden itu concern sehingga kemudian kami nih rakyat ya udah beresin dong, biar nggak harus sampai harus Kepala Staf turun tangan, Presiden turun tangan baru beres. Tapi bagaimana kemudian ini jadi sistem? Bapak Kepala Staf ini akan dibereskan? Betul, akan dibereskan. Jadi memang jangankan di tingkat masyarakat ya, di tingkat kelurahan, kecamatan, tingkat kabupaten, di tingkat kementerian aja saya lihat masih ada ego sektoral. Iya, silo. Ya, jadi kementerian ini mengatakan seperti ini, kementerian ini udahlah saya bilang sama-sama demi bangsa dan negara. Ya udah, kita selesaikan saja. Saya bilang, saya tanya, Presiden sudah tahu belum? Belum tahu. Presiden sudah tahu belum? Belum tahu. Ya gini-gini jangan sampai Presiden. Ya kenapa nggak diselesaikan segera aja? Kan begitu kan? Akhirnya bisa diselesaikan oleh kita. Gitu dong. Kan apa yang sulit di Republik ini. Ini gaya duduk Abdurrahman kembali kita saksikan nih. Turun tangan langsung. Karena Jenderal, saya ingat kan, Anda ini kan sosok yang di zaman ketika Anda Pangdam Jaya, aduh viralnya minta ampun. Tadi cara Anda bicara bagaimana kemudian Anda bilang kepada menteri ini, udah kalau bisa dibikin, jangan dibikin berbelit-belit kalau bisa beres gitu. Betul. Anda sudah turun tangan langsung nih Jen. Lalu kita lihat nih dengan gaya Anda ini ya kan, sosok yang tidak ragu mengambil resiko ya kan. Dulu gimana tuh viral banget, ada seorang Pangdam berani-beraninya nurunin baliho, ya kan? Kelompok anti, ya Anda kan disebut sebagai kemudian jenderal anti radikal gitu kan ya kan? Sosok anti politik radikal gitu. Lalu Anda kemudian berani tuh menurunkan bagaimana spanduk itu oleh kelompok ekstrim. Nah Jenderal, ya akhirnya kami rakyat melihat ini mirip-mirip gaya Presiden juga ya, ya kan? Kepala Staf kita ini mirip-mirip gaya Presiden gitu, lugas, tegas, gitu ya Jen? Ya, jadi Pak Prabowo tuh dulu pernah menyampaikan dan sekarang juga tadi barusan kita ketemu dengan Bapak Presiden. Pada akhirnya kita ini akan menghadap Yang Maha Kuasa, semua dan itu pasti. Jadi kalau kita kesempatan kita untuk berbakti kepada negara, kapan lagi kita? Kan begitu kan? Kalau hanya kemudian kita hanya duduk manis, terdiam, hanya menyaksikan, menikmati apa yang sudah kita dapat, kan begitu kan? Ya apalagi, sama saya udah, apalagi saya bintang 4, jenderal penuh sudah, profesor sudah, betul kan? Anak-anak juga udah kerja semua. Kemudian saya di KSP cuma diam-diam aja, ya ngapain gitu. Mari kita berbuat untuk bangsa ini, kapan lagi? Mumpung diberikan kesempatan. Itu Presiden menyampaikan. Jadi waktu saya pun pada saat jadi Pangdam Jaya, saya ditanya oleh Pak Jokowi, Pak Dudung kok berani seperti itu? Kenapa? Saya bilang, Pak, yang dulu-dulu kok nggak berani ya, kata beliau. Ya saya nggak tahu kalau yang dulu-dulu Pak. Kalau saya berani, menurut saya, karena menurut saya ini kalau sudah mengganggu persatuan dan kesatuan Pak, saya harus bertindak.
saya ini dulunya tukang koran, Pak. Jadi kalau jadi Pangdam saya sudah bagus, saya bilang. Jadi itu yang sering saya katakan, mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung risiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi kita harus berani termasuk menghadapi risiko itu sendiri. Pemimpin itu cirinya berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus. Kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Itu pemimpin. Itu pemimpin. Kan gitu. Wow. Ini di garis bawah ini. Nah, ya Nabi Muhammad kan pernah bersabda, orang yang tidak berani ngambil risiko adalah orang-orang yang merugi. Ya apalagi kita sekarang perbuat. Betul kan? Kalau ada kesempatan saya jadi KSP, saya bisa meluruskan yang tidak benar. Kan begitu. Seperti kemarin saya dapat pengaduan dari mana-mana tentang MBG, padahal program Presiden itu yang luar biasa menurut saya, tetapi di bawah ada yang main-main. Ya itu harus kita luruskan, dan pengaduan-pengaduan dari masyarakat tuh memang benar adanya. Nah sekarang sudah setelah kita perbaiki mulai itu. Ada yang beberapa orang yang nggak benar sudah kita singkirkan. Ini harus begitulah kalau gitu. Ini kan uang rakyat. Tadi saya tunggu tuh statement Jenderal tadi, saya bilang, kalau ada yang nggak benar kita singkirkan. Ya, tadi saya bilang kalau ada yang nggak benar kita sikat. Oke, ya, Jenderal. Kita babat. Kita babat. Lebih berani lagi nih memang Jenderal kita satu ini memang nggak salah, Jen. Lalu kemudian di tengah bahwa kemudian kita punya pemimpin-pemimpin. Tadi Jenderal bilang ya, pemimpin ini dengan gaya Anda yang apa adanya ngomong ceplas-ceplos kalau kami sebut gitu ya, lugas gitu ya. Jen, masih banyak pemimpin-pemimpin sekarang tuh yang cenderung ya populis, sekedar diplomatis aja. Ya akhirnya kemudian ketika kami membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memang ya tadi perlu bertindak tegas dan langsung solutif gitu ya. Tapi kami masih melihat sosok-sosok pemimpin yang seperti itu, Jen. Artinya kan tantangan Anda sendiri sebagai pemimpin bersama pemimpin-pemimpin lain yang masih terkesan ya diplomatis aja. Itu gimana, Jen, tantangannya? Kalau menurut saya selalu di depan media dengan menggunakan bahasa-bahasa yang memang dipahami oleh rakyat. Bahasa-bahasa sederhana, tidak terlalu banyak diplomasi, tidak terlalu banyak drama, tidak terlalu banyak sandiwara. Ya apa adanya, sehingga masyarakat juga tahu. Dan ya saat ini banyaklah yang kemudian memanfaatkan situasi untuk bicara, kemudian yang hanya kemudian mempopulerkan dirinya sendiri. Ya kita lihat Pak Presiden lah sekarang nggak terlalu banyak bicara tapi kerja. Itu nggak terlalu banyak di media tetapi bekerja apa adanya, dan bahasa-bahasa beliau juga adalah bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Ya saya berharaplah kepada para tokoh-tokoh ya minimalnya tidak memperkeruh suasana, tapi justru dengan pengalaman yang ada, mari kita turut membangun bangsa ini sehingga tidak mudah menganalisa, mempersepsikan sendiri. Saya pun waktu saya penasihat presiden, program-program penasihat presiden yang dilakukan seperti Koperasi Merah Putih, MBG, Kampung Nelayan, SMA Garuda Transformasi, SMA Garuda Baru, dan lain sebagainya, termasuk sekolah yang diperbaiki dan sebagainya, itu luar biasa menurut saya. Artinya kalau di luar melihatnya seakan-akan hanya kecil yang dilakukan, tetapi setelah kita dalami rupanya kita bekerja mati-matian lah untuk bangsa dan negara ini. Nah makanya mari kita dukung, tidak harus kemudian mengolah kata-kata yang akhirnya justru seakan-akan negara ini tidak berbuat apa-apa. Gitu. Ada dapur-dapur yang tidak standar ya pasti akan ditindak dengan tegas. Saya juga inget tuh, ini juga bagian yang tetap harus mau saya tanyakan lagi ya. Itu menarik tuh, ini mumpung depan langsung ya. Waktu itu Anda pernah berkata ketika jadi Pangdam. Itu bukan Pangkostrat, itu bukan Pangdam, Pangkostrat. Oh saya revisi. Jadi pas saya kunjungan ke satu satuan. Oh ini pas Pangkostrat, oke. Waktu satu satuan,
Dan kemudian saya sampaikan di dalam jam komandan, kalau saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia kan paham apa yang sesuai dengan keinginan kita. Ya Allah, misalnya saya berdoa, semoga anak saya pintar, anak saya dilindungi, anak saya kemudian diberkahi, kemudian semoga menyelesaikan ujian-ujiannya dimudahkan. Bahasa Arabnya kan nggak bisa kita. Kan begitu. Pakai bahasa Indonesia, Tuhan itu maha mengetahui, maha mengerti. Nah, maksudnya pakai bahasa Indonesia juga bisa, pakai bahasa Palembang juga bisa, pakai bahasa Sunda juga bisa. Karena Tuhan itu bukan orang Arab, saya katakan begitu. Rame lah kan, ya karena yang ngomongnya saya. Kan begitu, karena saya setelah Pangdam itu kan pernah membubarkan FPI itu. Akhirnya banyak ya. Tetapi setelah saya jadi KSP, saya ingin seperti Dudung-Dudung yang tidak pernah berubah. Apa adanya, saya nggak ada beban. Saya nggak mau mengatur kalimat kata-kata yang disandiwarakan. Saya nggak mau mengatur kalimat yang kemudian menutupi kesalahan orang. Saya nggak mau, apa adanya aja. Saya sampaikan, saya bilang kalau saya temukan di lapangan, misalnya masalah MBG atau masalah apapun terjadi penyelewengan, saya akan sampaikan langsung di media. Nggak pernah saya akan diskusikan dulu. Karena memang ketangkap, misalnya gitu. Nggak ada basa-basi dengan saya, seperti itu aja. Udah, kita mau cari apa lagi? Jadi nggak usah nanti, oh Pak ini nggak bisa Pak, ini harus kita diskusikan dulu, nggak ada. Kalau memang betul-betul dia salah, ya sudah. Seperti itu aja. Ini penting nih, karena tadi kita sudah membahas MBG, jadi saya juga kami semua memang tergelitik dan paling menarik perhatian memang terkait MBG ini ya Jenderal. Jadi bahwa jika ada mitra-mitra di dapur-dapur SPPG yang tadi Jenderal sampaikan bermasalah, nggak segan-segan ya Jen, bukan berarti di backup kan. Betul. Jadi kalau ada hal-hal yang memang dirasa masyarakat boleh langsung menilai, lihat langsung kalau ada mitra-mitra dapur MBG yang tadi bermasalah, KSP pun akan menindak tegas ya Jenderal. Oke, seperti itu ya. 3 hari yang lalu lah ketua BGN, kepala BGN ke kantor saya. Ya memang organisasi yang mengelola ini orang banyak. Betul. Saya yakin pasti juga ada ketimpangan-ketimpangan yang tidak dia ketahui. Ada juga orang-orang dalam yang bermain, ada juga pihak mitra juga yang bermain. Karena ini uang ini besar. Iya. Kan begitu kan, dia akhirnya memanfaatkan situ. Kalau mungkin terintegrasi lah antara sekarang dengan KSP dengan BGN. Sekarang sudah komunikasi dengan baik, tapi saya bilang sampaikan kepada dan Pak, kemarin saya kunjungan kedua, saya sidak dan dua-duanya itu nggak benar. Terus direspon oleh Pak Kepala BGN langsung disuspend. Ya artinya BGN pun tidak berkeinginan kalau misalnya ada dapur-dapur yang tidak standar, ya pasti akan ditindak dengan tegas. Jadi mitra-mitra SPPG ya kan, jangan main-main ya Jenderal ya, untuk melancarkan program pemerintah MBG ini ya Jenderal ya. Jenderal, ini menarik juga nih tentang narasi militerisasi ya. Bagaimana kemudian dengan presidennya seorang militer, lalu kemudian kita masyarakat melihat Anda juga seorang militer ya kan, Anda jenderal. Lalu ini kita melihat banyak sekali posisi-posisi purnawirawan jenderal seperti Anda yang berada di posisi kunci, ya kan, berada di posisi kunci. Nah, ini tuh apakah memang Anda setuju ini bahwa kan ya di militer itu kan ada yang namanya komando, ya kan? Apakah ini memang menjadi nilai tambah ya jenderal ya ketika dalam mengelola birokrasi? Seperti di KSP ini misalnya. Apakah ini menjadi nilai tambah ya, Jen? Ya artinya kalau kita lihat dari komposisi ya. Kalau komposisi di kementerian berapa orang sih mantan militer? Nggak banyak sebenarnya. Nggak banyak. Paling saya Menhan, Menko Polkam. Siapa lagi? Pak AHY paling kan. Terus Miftah. Ya. Dari 100 sekian paling hanya berapa orang kan begitu. Kalau lihat dari komposisi ya. Menurut saya di sini di KSP tentaranya berapa orang? Cuma saya. Nggak banyak ya. Saya sendiri. Cuma saya sendiri, mantan tentara nggak ada. Kalau anggota kan bukan organik kita, organik di sini.
Ya cuma karena memang kelihatannya wah ada militerisme seperti itu kan, tidak juga. Tetapi kemudian memang banyak diperlukan mantan militer itu hadir, walaupun saya sekarang udah orang sipil, karena memang mereka sudah terdidik dari organisasi dari tingkat Danton, Danki, Danjon, Dandim, sehingga mereka paham bagaimana memanage atau memimpin anak buahnya. Kan berbeda antara mantan tentara lulusan Akmil, apalagi sampai jenderal dengan orang dari partai politik. Kan berbeda itu. Pasti dia belum punya pengalaman. Ya. Belum punya pengalaman di dalam mengorganisir atau memimpin suatu organisasi. Saya rasa itu bukan berarti kemudian dikit-dikit militer, tidak juga sih kalau lihat dari komposisinya sangat sedikit kalau saya lihat itu. Jadi tidak berarti bahwa militerisasi itu tidak terbukti ya di posisi kunci ya. Ya kalau kemudian Bapak Presiden sekarang misalnya Kepala Staf Angkatan Darat membuat jembatan, kemudian bahkan polisi sekarang dalam Jagung, Angkatan Laut sekarang kedelai dan segala macam, artinya itu dalam rangka mendukung program pemerintah. Militer itu kan mudah sekali diperintahnya, kan begitu, kalau sudah atasnya diperintah sampai ke bawah itu langsung otomatis cepatnya. Beliau pengennya pekerjaan-pekerjaan itu dikerjakan dengan secepat mungkin, hanya itu saja. Sebagai mantan Kasat, lalu juga sebelumnya penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, lalu Pangkostrat ya kan, lalu sekarang Kepala KSP. Nah, kami tuh menilai Anda itu memiliki akses informasi yang sangat dalam. Terus, wah kayaknya Pak Dudung ini tahu sampai dapur-dapurnya pemerintahan nih gitu. Kita kan melihatnya begitu aja. Nah, beberapa kali dalam pidato presiden itu jadi sorotan publik. Bagaimana kemudian ya tim komunikasi presiden yang beberapa kali diganti gitu ya, termasuk KSP pun gitu ya. Nah ini kan menjadi kemudian masyarakat melihat bahwa ya tadi Pak Dudung paham gitu ya bagaimana dapur di pemerintahan kita. Kita kembali kepada pertanyaan tadi bahwa tentang dapurnya pemerintahan. Jadi saya beberapa kali menghadap presiden, rupanya sebelum saya itu beberapa menteri-menteri yang dipanggil. Kalau saya lihat, saya nggak kebayang pekerjaan presiden itu. Artinya saya aja di KSP ini antara jam ke jamnya ini sudah bagaimana presiden gitu. Padat sekali. Padatnya minta ampun, dan itu memikirkan tentang bangsa ini. Dan saya kenal dengan presiden itu dari zaman saya let kapten, saya sudah kenal. Ketemu lagi saya udah kolonel, saya udah jenderal. Beliau selalu berbicara pekerjaan, gak ada berbicara lain. Beliau tidak pernah menjelekan orang, tidak pernah membenci orang. Yang dibicarakan tuh pekerjaan aja, gak ada yang lain. Artinya kalau saya lihat di istana itu, tadi juga kita makan siang, sambil makan siang yang dibicarakan pekerjaan aja. Pekerjaan bagaimana beliau harus nelpon Perdana Menteri ini, beliau harus bagaimana mempertahankan ini ekonomi dan segala macam sambil makan. Nah itu yang setahu saya seperti itulah. Dan seperti kemarin kalau misalnya beliau pidato kemudian ada persepsi orang seperti apapun, beliau terpilih 58%. Ya, artinya juga ada kelompok lain yang juga tidak sependapat, kan tidak memilih. Menurut saya wajar-wajar saja, tetapi kan beliau sekarang udah menjadi Presiden Republik Indonesia, udah milik bangsa Indonesia yang kemudian dapat kepercayaan untuk memimpin bangsa ini. Nah, artinya bahwa kalau misalnya ada pemikiran, analisa, persepsi yang berbeda dari ya siapapun yang kemudian akhirnya menjadi pembicaraan di publik, menurut saya begini, ada kata-kata Gus Dur yang baik itu, sebaik apapun yang kita kerjakan, sebenar apapun yang kita lakukan pasti ada kebencian orang lain. Maka jangan hiraukan, terus saja bekerja, terus saja berbuat baik. Sama juga, ada kata-kata yang kebencian orang lain belum tentu karena kesalahanmu.
Cuma terkadang sinarmu yang terlalu terang di sekeliling orang-orang yang hatinya gelap, maka teruslah berbuat baik. Nah, yang Bapak Presiden sampaikan, ya kaitannya dengan PDIP, kaitannya dengan fiskal, beliau itu dari dulu inginnya merangkul. Siapapun, walaupun PDIP mungkin istilahnya oposisi, tetapi beliau sendiri juga merangkul apabila ada hal-hal kemarin seperti ada yang disinggung, oh ini punya PDIP, nggak apa-apa aja. Artinya beliau itu merangkul dalam artian marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama. Kan begitu. Beliau sering bercerita bahwa sekian ratus tahun kita dijajah, hanya rempah-rempahnya yang diambil, tapi Belanda begitu kayanya. Kan begitu kan. Nah kemudian betul beliau menyampaikan, sekian puluh tahun kita punya nikel, punya batu bara, punya sawit, punya timah, tapi kita hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Kan begitu kan. Sementara di sekitar masyarakat yang kemudian sumber daya alamnya berlimpah, ya tetap aja miskin. Saya sangat sependapat kalau kemudian akhirnya dari pengolahan itu masuk ke BUMN yang nantinya akan menjualnya. Sehingga ada penghasilan untuk negara ini yang kemudian banyak program-program yang harusnya sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan tujuan negara yang mensejahterakan rakyat. Itu saya rasa yang menurut saya sangat bagus dari Bapak Presiden. Lapor dulu sini, lapor terus ditendang itulah. Kita tahu Anda tadi sudah menyampaikan Anda dulu jualan koran Ya. waktu sekolah ya Jenderal. Bahkan saya membaca sejarah Anda menjual klepon ya Jenderal ya, kue klepon. Tapi justru kita melihat wow, punya pengalaman pahit, kleponnya ditendang oleh tentara. Lalu anak itu yang jualan klepon itu jadi jenderal. Ya kan ini menarik Jenderal buat kita anak-anak muda gitu ya, anak-anak Gen Z melihatnya wow, ini kayak balas dendam yang positif gitu loh. Iya Jenderal ya. Begitu ditendang gitu ya langsung awas ya nanti aku jadi jenderal gitu ya Jenderal. Gitu kah? Enggak, ceritanya kan kalau kan sekolah saya siang. Sekolah saya itu siang. Jadi kalau pagi itu saya jam 4 pagi itu sudah ke Cikapundung ngambil koran, kemudian ngantor sampai ke Kiara Condong. Nanti pulang-pulang sekitar jam 7. Jam 7 itu nanti saya nganter ada kue klepon ke kantin Kodam 3, ada pastel ke Taman Lalu Lintas, terus nganter lapis, donat gitu ya. Nah pas nganter klepon ke Kodam 3 itu di pintu 3 itu saya kan biasanya kan pakai piring gitu ya. Dari seng itu terus ada klepon ada 55 biji, tutup pakai daun, pakai plastik, terus pakai taplak, taplak meja itu. Nah biasanya kan kalau ke pintu 3 tuh, Mas permisi Mas gitu kan, atau Pak permisi Pak, karena yang jaga itu kan udah biasa, oh silakan deh. Nah suatu ketika ini yang jaganya mungkin tamtama baru dilantik. Saya bilang Pak saya permisi Pak, sini kamu, lapor dulu sini. Lapor terus ditendang itulah. Akhirnya bertumpahan kan 55 biji. Nah, saya langsung bangkit. Dulu kan saya cita-cita itu pengen ke ITB dulu tuh sekolah itu. Saya lihat begini, wah ini saya bilang kalau begini saya akan pengen jadi tentara ini. Tapi tentara juga jadi komandannya nih. Maksud saya itu ke rakyat jangan begitu gitu loh. Kalau saya jadi tentara saya akan mencintai rakyatnya, nggak boleh seperti itu. Nah itu bangkitnya di situ awalnya. Nah saya sudah letnan, saya cari-cari sampai saya jadi kasat nggak ketemu orang itu. Atau dia lupa kali Jenderal? Atau ya saya nggak lihat nama kan. Nama ya. Karena jadi, ya mungkin. Itu umur berapa ya Jenderal? Ya saya SMA kelas 1. Wow, justru awas ya nanti aku jadi pemimpin kamu gitu ya. Jadi harus ketika sudah punya menjadi pejabat tinggi atau menjadi pemimpin tinggi atau menjadi jenderal ya makanya saya setiap ngejabat, mulai saya komandan kompi, komandan batalion, komandan kodim sampai saya jadi kasat, saya pasti menekankan bahwa TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
dan jangan semena-mena kepada rakyat. Saya selalu sampaikan itu. Wah, ini value-nya kita harus serap nih dari Bapak Dudung Abdurrahman. Bapak, ini kembali kami tertarik nih mengulik-ngulik seorang Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf KSP. Pak, kenapa sih tertarik ke politik gitu, pada kekuasaan? Anda juga sempat dulu kami ingat masuk dalam bursa ketum P3 ya, tapi Anda menolak. Lalu Anda lebih memilih jalur profesional sekarang di KSP. Apakah ini berarti bagi Anda ini sebetulnya bentuk loyalitas kepada Presiden? Atau memang ya membangun politik pribadi Anda, Jen? Kalau saya merasa ya itu betul. Jadi waktu itu diminta oleh teman-teman P3 menjadi ketua P3. Kemudian saya kan sebagai penasihat presiden, saya menghadap presiden lah. Mohon izin Pak, saya diminta. Wah udahlah Pak Dudung jangan berpolitik lah, di level nasional aja. Oh siap. Dan saya pun tidak tahu dunia politik. Setahu saya politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada kepentingan. Ya. Dan beda memang kalau di dunia militer, kalau A ya A, B ya B. Kalau politik enggak, hari A, ini hari A, besok sudah bisa B, bisa C. Nah, dan saya ditunjuk oleh Bapak Presiden, saya tidak merasa ini keputusan politik. Tapi karena memang saya, menurut beliau ya, saya loyalis beliau. Dan saya pun kenalnya bukan baru kemarin-kemarin dengan beliau kan ya. Artinya kredibilitas saya sudah diakui oleh beliau. Artinya loyal kepada beliau itu ya sudah bisa terukur, ternilai dan teruji oleh beliau. Kan begitu, makanya saya ditunjuk oleh beliau. Kalau persoalannya KSP diganti-ganti yang tadi pertanyaan tadi, saya rasa beliau lebih memikirkan atau mengedepankan profesional. Ya ada kepentingan seperti Pak Kodari yang harusnya bahwa komunikasi ini tersendirikan sehingga lebih fokus kan gitu kan. Sehingga yang KSP-nya misalnya Pak Dudung, carikan bintang 4 yang nantinya bisa komunikasi dengan menterinya juga enak kan begitu kan. Atau dengan angkatan-angkatan lain kan begitu kan. Nah ini kaitannya dalam rangka peningkatan profesionalisme saja. Bukan masalah jalur politik. Dan di sini bukan kepentingan politik, tapi bekerja sesuai dengan perintah. Dan satu hal lagi yang meyakini bagi saya hadir di sini, saya meyakini bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Itu aja. Banyak quote nih, banyak quote-quote yang harus bisa kita potong-potong nih Bapak Kepala, Pak Kepala. Tadi menarik tuh Anda bilang Anda loyalis sejati Presiden Prabowo Subianto. Ini kita belajar tentang soal kesetiaan ya dan loyalitas kita para anak-anak muda, Gen Z, milenial bisa belajar dari situ, dari seorang Dudung Abdurrahman. Anda tadi, nah ini mengulik nih, saya dengan Anda tuh profesor loh, ya kan? Saya cek guru besar, ya kan? Guru besar ilmu manajemen, Sekolah Tinggi Hukum Militer. Makanya kemudian ada manajemennya, ada SE-nya, ada MM-nya, ada MH-nya. Wow, ternyata memang profesor di guru besar ilmu manajemen Sekolah Tinggi Hukum Militer, ya kan? Oh, pantes. Nah, Jenderal, lalu kemudian kan sosok bintang 4, lalu sekarang kepala KSP gitu ya. Lalu tadinya ya udah semua posisi tertinggi atau posisi bonafit gitu ya, bergengsi dari Angkatan Darat sudah Anda lalui gitu. Jen, lalu kami tertarik nih dengan figur Anda ini gitu ya sebagai seorang profesor dan guru besar itu. Kalau menurut kami Jen, tadi juga jadi menarik nih. Walaupun saya profesor, guru besar, saya juga nggak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit gitu ya. Kan kadang kalau profesor itu kan kayaknya menggunakan istilah-istilah sulit. Kita pun rakyat biasa jadi ciut gitu karena nggak paham apa yang disampaikan. Nah ini menarik dengan sosok Anda. Seakan-akan menunjukkan kualitas. Itu gitu dia Jen. Ini mungkin bisa menginspirasi yang lain bahwa sebetulnya nggak perlu dengan bahasa yang sulit, dia dipahami semua kalangan. Jen, nah kalau aku pengen tahu nih, Jenderal itu
ingin pengakuan intelektualnya atau memang menjadi pemimpin itu militer aja nggak cukup gitu? Kenapa sih Jen sudah di militer tinggi terus jadi profesor kan juga posisi tinggi di pendidikan? Menurut saya begini, waktu saya masih perwira muda ya, bahwa pendidikan itu kan militer itu jelas. Kalau Suslapa 1, Suslapa 2, Sesko TNI, paling yang terakhirnya Lemhanas. Pendidikan itu pendidikan militer. Sementara ke depan, kalau nanti sudah jenderal, pasti akan berinteraksi dengan masyarakat sipil. Kan begitu kan? Makanya saya sering ke perpustakaan, beli buku ekonomi, beli buku masalah hukum, masalah kepemimpinan, sambil saya kuliah juga. Sehingga kalau suatu ketika nanti di puncaknya, saya setingkat kolonel, bintang 1, bintang 2, saya berbicara dengan masyarakat sipil yang ya taruh mungkin S2, S3, saya tidak terlalu ketinggalan. Begitu juga pada saat kita di media, minimalnya kita menguasai persoalan. Itu yang saya tempuh, sehingga bahasa di militer tuh pokoknya seharusnya nggak bisa seperti itu. Karena berbeda. Kalau di militer kepada anak buah seperti itu, tetapi kalau dengan berinteraksi dengan masyarakat sipil, saya yakin berbeda. Oleh karenanya, sering saya sampaikan kepada jajaran di militer waktu itu, kalau berbicara bela negara, wawasan kebangsaan, cita tanah air, jangan seakan-akan milik kamu. Karena mereka pun juga sama, punya peran. Mbak sebagai jurnalis demi bangsa dan negara. Ini kameramen demi bangsa dan negara. Tukang ojek demi bangsa dan negara. Semua demi bangsa dan negara. Jangan seakan-akan demi bangsa dan negara itu militer, tidak. Semuanya juga berkiprah. Nah ini yang pemahaman-pemahaman ini terkadang militer seakan-akan belum paham tentang itu. Tetapi justru mari kita bersama-sama, ya tugasmu tugas militer. Ya untuk menjaga keamanan, menjaga pertahanan, ya di situ. Demi bangsa dan negara. Kalau ada korban, ya resikomu di situ memang. Di tempat lain pun resiko juga banyak. Kan begitu kan. Jadi banyak hal-hal yang memang, nah makanya saya belajar bagaimana memahami ilmu-ilmu manajemen, belajar masalah ekonomi, belajar masalah hukum, sehingga minimalnya saya ada pedoman, minimalnya saya tidak asal berbicara, minimalnya saya punya landasan yang harus kita pegang, sehingga apapun yang kita sampaikan, ini narasinya bisa dipahami, dimengerti, bahkan memang menjadi acuan bagi orang banyak. Selesai itu. Menjadi leader iya, tapi kemudian tidak memiliki wisdom. Prof, ini menarik. Dari tadi saya mendengarkan Anda bicara. Tadi saya bilang banyak quote, tapi sebetulnya saya melihatnya, saya mendapatkan banyak wisdom dari Anda. Nah, lalu kembali tadi saya tadi juga mengquote juga yang Anda sampaikan, Pak Dudung. Anda bilang bahwa saya mau cari apa lagi? Saya udah selesai dengan diri saya. Saya melihatnya Anda udah selesai dengan diri Anda. Kasat udah, ya kan? Pangkostrat udah. Sekarang KSP, apalagi sudah bintang 4 juga, udah profesor juga, udah semua deh gitu. Tapi justru saya melihat wisdom itu justru kemudian kita hargai semua lapisan masyarakat karena semuanya penting dan berkiprah untuk bangsa. Jenderal, soal wisdom ini kemudian kami melihat apakah memang kemudian wow, untuk mendapatkan wisdom seperti yang Jenderal Dudung Abdurrahman sampaikan, apakah memang harus kita dapatkan setelah Anda, maksud kami di usia yang sudah memang senior seperti ini, atau kemudian sebetulnya wisdom itu bukan soal umur dan pengalaman ya Jenderal. Di tengah sekarang banyak anak-anak pemuda pemimpin katanya pinter iya, lulusan luar negeri iya, tapi kemudian ketika menjadi pemimpin Jenderal, memimpin misalnya lah perusahaan besar gitu ya, lalu kemudian banyak yang gagal karena tadi Jenderal. Menjadi leader iya, tapi kemudian tidak memiliki wisdom. Jenderal, kami ingin belajar dari itu. Dari dulu lah ya, dari mulai saya perwira remaja, karena saya berpikir begini,
sepintar apapun, kemudian ya secerdas apapun, kemudian agamanya juga sekuat apapun, kalau kemudian dia tidak memperlakukan manusia dengan baik, saya rasa tidak akan jadi. Ya, kalau kita ingin berhasil tuh ada dua. Yang pertama dia mengerti tujuan hidup, yang kedua mengasihi sesama manusia. Ada 4 sebetulnya yang kita akan tuju sebagai manusia. Apakah kita ini ingin kaya? Apakah kita ini ingin pintar? Apakah kita ini ingin berkuasa? Atau kita ini ingin baik? Pengalaman sejarah membuktikan penyebaran agama masif di negara kita, di negara manapun, bukan karena oleh orang pintar, bukan karena oleh orang berkuasa, bukan karena orang yang kaya, tapi karena oleh orang yang baik. Nabi Muhammad itu diturunkan bukan karena dia hafal Al-Quran. Waktu itu belum ada Al-Quran, tapi karena akhlaknya baik. Kan begitu. Saya sering tanya oleh teman-teman, oleh junior, gimana kok karir Bapak kok cepat, setiap sekolah juga mendahului, kemudian jabatan pun. Cum laude. Saya bilang saya tidak pernah berpikir tentang jabatan. Karena saya yakin semua yang Maha Kuasa yang menentukan. Tapi satu, saya bilang, kamu jangan pernah menyakiti orang. Jangan pernah berpikir jelek kepada orang. Pokoknya berpikiran baik. Saya bilang, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, ini akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejelekan yang kamu lakukan, ini akan menjadi warisan berikutnya. Dan kemudian yang kedua, kalau kamu mengambil suatu keputusan, kebijakan, libatkan eselon terdepan. Karena mereka itu yang menerima dampak secara langsung dari keputusan dan kebijakan yang kamu ambil. Waktu saya Kepala Staf Angkatan Darat, saya begitu. Kepada unsur-unsur pimpinan, kamu jangan kapal keruk, kamu. Jangan vacuum cleaner, apalagi pakai kanebo. Sengsara anak orang nanti. Begitu juga, kalau menjadi seorang pemimpin, jangan ini, orangnya ini, terus kamu ganti, enggak. Saya di KSP, saya enggak pernah mengganti orang. Karena saya bilang, kita sebagai pemimpin kalau memparap, mau mensekepkan orang, mentanda tangan, bismillah dulu. Karena salah-salah kita sengsara nih. Misalnya saya tiba-tiba saya ganti ini deputi di sini atau salah satu anggota, mungkin pulang di rumahnya nangis dengan anak istrinya, kita tidak tahu. Tapi kemudian dia diangkat, kemudian dia tetap bekerja di situ, buat nasi kuning, berdoa buat kita, berkah bagi kita. Betul kan? Ya sudah, kita berbuat baik kepada siapapun. Saya yakin berhasil, siapapun. Orang yang presiden-presiden, Pak Prabowo, Pak SBY, Pak Jokowi, Bu Megawati, siapapun presiden di Republik ini, siapapun orang yang berhasil, pasti dia berbuat baik banyak pada orang lain. Gak mungkin lah dia akan jadi kalau gak baik sama orang. Sederhananya itu aja lah. Wow. Jadi sebetulnya tadi ya Jenderal, dari semuanya yang penting adalah akhlak ya. Akhlak. Dan ternyata kemudian saya melihat, oh ternyata di posisi tinggi Jenderal Dudung Abdurrahman bukan karena ambi ya. Saya tidak berpikir, saya ngobrol kemarin sama Nyonya, enak sebetulnya pensiun ya dia, kita bisa jalan-jalan kemana. Iya. Saya dari dulu saya nggak pernah waktu ini pengen jadi dandim, saya menghadap sana, menghadap sini, dandim pengen jadi ini, menghadap, nggak pernah. Dari jadi pengen jadi nggak ada saya berpikir begitu. Saya juga dulu pernah bintang 1 non-job, saya menghadap sana sini lobby, aduh nggak ada. Saya jadi kasat juga saya nggak berpikir pengen jadi KSP juga saya nggak berpikir. Menghadap sana sini katanya ini nanti berpengaruh, nggak ada. Ya kalau kita kan jangankan jabatan, betul kan? Betul tadi Pak Presiden bilang, kita kan nyawa nggak tahu, bisa jadi besok kita nggak ada, kan begitu. Sama sekarang juga, kalau misalnya saya salah, kemudian diganti, ya nggak ada masalah bagi saya. Itu bukan segala-galanya kok, benar kan? Ya. Untuk apa? Ini kan dunia aja nih. Pertanyaan terakhir deh Jenderal, saya ingin tahu. Presiden Prabowo Subianto selalu bilang, kalaupun saya ingin mengakhiri hidup saya adalah untuk bangsa dan negara.
untuk menaikkan martabat bangsa dan negara. Kalau bagi seorang Jenderal Dudung Abdurrahman, tadi Jenderal sudah bilang, saya ingin tahu juga kalau Bapak Jenderal sendiri selesainya sebagai apa, Jenderal? Saya tidak pernah berpikir ingin jadi apa-apa. Saya selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa, ya Allah, ya Tuhan, saya ingin membantu orang, ingin membantu sesama. Hanya itu doa saya. Siapapun, kalau ada yang ke rumah, ada yang minta tolong sama saya, itu Tuhan. Saya yakinnya dengan itu aja. Karena saya pun setiap saya jabatan, bahkan sekarang pun saya datang jam 8 malam, tamu masih berjejer. Saya bilang jangan sampai ada yang suruh pulang. Pasti saya ladeni, sekalipun kopral. Karena saya yakin bisa jadi 2-3 hari dia berdoa kepada Tuhan ingin bertemu dengan saya, kan begitu. Saya itu saja. Berprinsip bahwa ya sudahlah, kalau misalnya ada tiba-tiba kita pengen bantu orang, ya itu Tuhan. Jadi nggak usah nyari kemana-mana, Tuhan tuh sebetulnya sedekat dengan urat nadi kita. Jadi kalau kita ingin membantu orang, ingin menolong orang, ya itu Tuhan. Karena di dalam Islam tuh ada hablum minallah, ada hablum minanas. Yang paling penting itu adalah hablum minanas. Bagaimana kita berbuat baik kepada atau mengorangkan orang lah. Bangsa ke depan akan semakin sukses dan semakin maju. Padahal saya tadi mau menutup percakapan kita hari ini dengan bilang bahwa ternyata Jenderal Bintang 4 kita ini, Kepala Staf KSP ini, ternyata adalah seorang jenderal yang sangat memanusiakan manusia gitu. Iya. Ternyata diakhiri beliau sendiri dengan hablum minanas. Profesor Dudung, tadi saya mendengarkan wisdom-wisdom Anda meresap dalam hati sangat dalam. Nah, sebelum kita tutup, kami ingin Anda berbagi atau memberikan juga wisdom yang sama kepada teman-teman kita atau dede-dede Gen Z dan milenial. Pak Kepala, silakan. Ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa proses politik sudah berakhir dan kemudian saat ini kita dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan situasi globalisasi saat ini yang tidak baik, tidak serta-merta di negara kita. Artinya bangsa ini pernah punya pengalaman dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, dan kemudian dinamika perjalanan bangsa ini juga pernah kita terganggu oleh konflik komunalistik, ya Permesta, G13 PKI, dan sebagainya. Konflik di Ambon, konflik di Kalimantan, Papua, Aceh, dan sebagainya. Artinya bahwa konflik ini terjadi tidak serta-merta karena memang kekurangan dari kita. Tapi bisa jadi, bisa pengaruh dari dalam maupun dari luar. Bangsa ini besar karena kita punya Pancasila, kita ada 6 agama, berbagai macam suku, bahasa, tetapi kita tetap bersatu. Saya berharap bahwa situasi saat ini ya, tidak sedikit yang mempengaruhi berita-berita hoax, apapun beritanya, sebaik apapun yang pernah kita lakukan, pasti ada berita-berita yang tidak baik. Saya berharap baik perorangan, kelompok, golongan, maupun organisasi-organisasi yang lain, mari kita bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Saya punya keyakinan dari pimpinan-pimpinan, dari presiden sampai ke kementerian-kementerian lembaga, sama-sama bekerja keras untuk membangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Tidak pernah kita berpikir apapun, tapi kita bersatu untuk berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana memajukan bangsa ini. Ingat bahwa pondasinya adalah kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari generasi-generasi muda, mari kita ciptakan iklim yang meneduhkan,
iklim yang penuh dengan semangat, iklim yang menggairahkan untuk membangun bangsa ini. Saya yakin bangsa ke depan akan semakin sukses dan semakin maju. Terima kasih. Amin. Memang kita menjadi bangsa yang bermartabat, Ya, yang Presiden sampaikan berkali-kali ya. Ya. Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SE, MM, MH, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih.